Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pagi hari ini terutama untuk pemirsa dan juga mungkin ibu-ibu nih yang sedang mengasuh anaknya, tahukah Anda bahwa ada 10 nutrisi yang sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak? Nah, ada 10 nutrisi ini memiliki peran penting pada sistem pencernaan, metabolisme hingga menjaga kekebalan tubuh. Ya, pemirsa, setiap orang tua pasti memiliki kekhawatiran jika sang buah hati rewel dan susah makan. Hal ini tidak lepas dari asupan nutrisi yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Lalu pertanyaannya, bagaimana sebenarnya cara mengatur siasat dan juga asupan nutrisi bagi anak? Langsung saja kami akan ajak Anda membahasnya bersama dokter spesialis anak, Dr. Lucia Nauli Simbolon. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Baik, Dr. Lucia, selamat bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Dan sebelum kita membahas bersama Dr. Lucia, kami juga ingin mengundang pemirsa semua, mungkin ada ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak juga yang ingin bertanya orang tua bagaimana. Ya, semua ya terbuka ya. Iya, ini siapa saja yang memiliki mungkin kesulitan atau mungkin curhat bersama Dr. Lucia tentang bagaimana untuk memberikan asupan nutrisi yang sehat untuk anak. Ini bisa langsung saja telepon di 0215839900. Yes, langsung kita tanya ke Dr. Lucia. Dokter, ini terkait dengan asupan-asupan gizi untuk anak-anak sebenarnya. Nah, supaya anak-anak kita, terutama di masa pandemi ini ya dokter, kita kaitkan untuk bisa mendapatkan mereka tubuh yang baik, kemudian imun yang bagus, kekebalan tubuh yang juga baik. Asupan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak sebenarnya dokter? Ya, jadi untuk asupan anak-anak, idealnya memang sebelum pandemi pun kita biasakan makan makanan yang bergizi. Jadi ragam nutrisi itu penting. Jadi bermacam-macam, baik itu mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan juga lemak, terutama omega 3 maupun omega 6 yang mungkin tidak dapat diproduksi oleh tubuh manusia. Kita variasikan, kemudian kecukupan tidur anak, kecukupan air putihnya, kita perhatikan supaya anak kita selalu berada dalam kondisi yang sehat. Oke, nah Dr. Lucia, mungkin banyak sekali mungkin orang tua di luar sana, orang tua muda yang khawatir apakah gizi yang mereka berikan pada anak, makanan yang diberikan ini cukup secara gizi ya dokter, mungkin secara kuantitas sudah cukup, tetapi bagaimana meyakinkan diri orang tua bahwa kualitas yang diberikan juga sudah baik, apa saja ciri-cirinya? Ya, untuk kualitas makanan yang baik, biasanya kita harus memastikan bahwa makanan yang kita berikan itu bukan makanan yang cepat saji. Kemudian kita berikan macam-macam jenis makanan yang tersedia di sekitar kita saja. Misalnya nasi, anaknya lagi nggak mau makan nasi nih, kita bisa coba ganti ke ubi, atau kentang, atau jagung, pasta, yang ada di sekitar kita saja itu sebagai pengganti karbohidrat. Kemudian jangan lupakan untuk protein hewaninya. Misalnya kalau ada daging sapi akan lebih baik ya, terutama untuk balita. Kemudian kalau tidak ada ayam atau telur, tahu atau tempe, disertakan juga dalam menu makanannya di
sehari-hari, kebiasaan makan yang rutin bersama keluarga, keluarganya juga makan sehat akan menimbulkan rasa ingin makan yang bergizi juga pada anak-anak kita. Oke, nah Dokter Lucia, berbicara tentang bagaimana memberikan anak-anak alternatif makanan. Bagaimana kalau misalkan anaknya picky eater atau rewel, hanya memilih makan makanan tertentu? Dan mungkin sekarang banyak sekali istilah, kalau ibu-ibu bilangnya GTM, anaknya nggak mau makan, gerakan tutup mulut. Itu bagaimana dokter mengakalinya? Ya, untuk orang tua nih, namanya anak pasti akan ada fasenya nggak mau makan ya. Jadi yang pertama kita mesti sabar dulu, jangan langsung kemudian marah-marah. Karena mungkin saja si anak ada yang dirasakan tapi belum bisa diungkapkan. Jadi kita coba nih berikan makanan dalam porsi yang kecil tapi sering. Tapi yang bergizi ya yang kita tawarkan pada anak. Kemudian kita buat waktu makan yang teratur dulu. Jangan misalnya nggak mau makan langsung diganti susu. Nanti anaknya nggak mau makan tetap milih susu aja jatuhnya. Kemudian kita sajikan tampilan yang menarik. Kita variasikan dengan beragam rasa. Jadi jangan berkuah terus sesekali kita goreng sendiri juga boleh. Perlengkapan yang menarik. Kemudian tidak boleh kita distraksi dengan TV atau gadget. Malah dikasih TV atau gadget supaya dia langsung makan, itu sebetulnya tidak boleh. Dan pada anak yang lebih besar, kita libatkan si kecil saat mengolah makanan, itu akan membantu untuk pilihan rasanya. Jadi si anak ditanya, kakak mau makan apa hari ini? Kita libatkan dari cara mencucinya, kemudian mengolahnya. Oke, dokter, ini juga menarik ketika dokter tadi menyinggung soal makanan siap saji. Saya banyak melihat fenomena juga di lingkungan sekitar, terutama di masa pandemi ini karena orang kesulitan ekonomi, akhirnya sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah, terutama mereka yang punya si kecil atau si baby. Akhirnya mereka mengambil shortcut atau jalan pintas dengan memberikan anaknya ini asupan-asupan yang makanan-makanan siap saji. Apa dampaknya dokter ketika si anak ini yang bisa dibilang usianya masih usia balita atau batita, diberikan makanan yang siap saji dalam kuantitas yang cukup sering, dokter? Nah, untuk makanan siap saji itu kan kita harus baca dulu untuk food labelingnya ya. Misalnya dia kandungan karbohidratnya berapa, kandungan gulanya tinggi atau tidak, kandungan lemaknya tinggi atau tidak, lemak yang baik atau yang lemak jenuh, seperti itu mungkin akan dapat mengganggu pertumbuhan, mungkin tidak saat ini ya, tapi di next-nya, jangka panjangnya. Kemudian anak tersebut akhirnya akan jadi picky, lebih suka makanan yang siap saji, yang itu-itu saja. Kemudian akhirnya akan daya tahan tubuhnya akan jadi kurang ya, karena tidak bervariasi makanannya. Seperti itu, Jason. Oke. Nah, itu harus diperhatikan oleh orang tua ya dokter. Tetapi dokter, kita juga masih mau melanjutkan pembahasan kita. Dan kita juga masih mau mengundang ya Jason, untuk pemirsa semua yang ingin bertanya langsung ke Dokter Lucia. Iya, Anda bisa telepon nanti di 021 583 99100. Kami akan lanjutkan kembali dialog ini usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia, dan kembali kita lanjutkan perbincangan soal memenuhi nutrisi bagi sang buah hati, dan kita sudah tersambung dengan salah satu penelpon, ada Ibu Juli dari Depok. Selamat pagi Ibu Juli. Selamat pagi Ibu Juli. Ibu dari pagi. Iya, silakan pertanyaannya Ibu Juli untuk Dokter Lucia. Halo, kalau anak saya yang tidak mau makan sayur. Boleh diulangi kembali Bu Juli pertanyaannya, jika anak Ibu Juli tidak makan sayur, tidak mau makan sayur. Oh, baik. Bagaimana? Selalu beli online kan, stop. Tidak repot beli Gojek. Jadi, gimana saya ingin memulai untuk memasak. Dia nggak suka sayur. Bagaimana menyiasati anak saya? Oke. Terima kasih. Dan vitamin apa yang harus Oke, bagaimana menyiasati anak yang tidak suka makan sayur dan bagaimana untuk melengkapi asupan vitaminnya yang harus diminum juga. Baik, kita langsung tanyakan ke Dokter Lucia. Dokter Lucia, bagaimana untuk anak yang nggak mau makan sayur, dokter? Oke, untuk Ibu Juli, anak yang tidak mau makan sayur, kita lihat dulu habit di keluarganya. Apakah orang tuanya juga makan sayur atau tidak? Karena kan nggak lucu nih kita paksa anak kita bayam, brokoli, tapi orang tuanya juga jarang mengkonsumsi sayur hijau-hijauan. Nah, idealnya ada. Kemudian boleh diganti ke buah dulu. Atau mensiasatinya sayurnya kita perkenalkan sedikit demi sedikit, disembunyikan biasanya ya Bu ya.
Bisa dimasuk ke dalam telur, kemudian di dalam perkedel, kemudian kita panggil si hijau. Jadi jangan mengenalkannya langsung banyak. Karena kalau dia langsung banyak, rasanya berserat dan cenderung tidak manis ya. Kalau sayur itu, otomatis si anak langsung defense di awal bahwa dia tidak mau untuk makan sayur. Seperti itu. Kemudian untuk vitamin juga sebetulnya kalau anak-anak kita ini sudah cukup makan makanan bergizi, makan makanan yang beragam jenisnya, kemudian nutrisinya kita yakin makanan baik, sayur dan buah ikut, air minum ikut, tidurnya cukup, idealnya sih tidak terlalu perlu ya untuk asupan vitamin ya. Mungkin yang bisa kita tambahkan seperti vitamin D ya, itu aja sih. Nah, dokter, tadi ternyata yang penelpon merupakan Ibu Zarina dari Jakarta. Nah, Ibu Zarina juga mungkin bertanya juga untuk tentang vitamin, dokter. Kan ada beberapa vitamin yang dijual katanya bisa menggantikan atau menjadi suplemen makanan, contohnya sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang dibutuhkan untuk seorang anak. Apakah ini bisa sebagai substitusi untuk mengakali anak-anak yang tidak mau makan sayur dari vitamin atau kapsul tersebut? Ya, untuk suplemen pengganti sayur dan buah sih sebetulnya tidak disarankan ya, karena sayur dan buah itu kan idealnya dalam bentuk yang segar, sehingga kita betul-betul dapat untuk vitamin dan mineralnya. Karena yang ditujuan dari sayur dan buah ini kan vitamin dan mineral ya, mikronutrien, bukan dia merupakan protein atau lemak gitu. Jadi akan lebih baik kalau kita mengenalkannya sedikit demi sedikit saja daripada langsung menggantikannya dengan bentuk suplemen makanan. Baik, artinya harus diperkenalkan sedikit demi sedikit, pelan-pelan, dan kemudian dengan cara pendekatan yang juga harus sesuai dengan pendekatan terhadap anak-anak. Dan untuk penelpon berikutnya ada Ibu Juli dari Depok. Selamat pagi Ibu Juli. Iya, selamat pagi. Ya, langsung pertanyaannya Bu Juli untuk Dr. Lucia. Iya, saya mau bertanya dok, misalkan nih kita sudah memberikan anak dengan nutrisi yang cukup, makro sama mikronutriennya. Tapi kalau misalkan dalam keadaan anaknya cacingan, apakah ada makanan yang istilahnya khusus untuk membasmi cacingan atau mencegah cacingan itu sendiri gitu? Baik, kami sudah tangkap pertanyaan. Terima kasih Ibu Juli. Ibu Juli, ini bagaimana terkait dengan masalah cacingan? Adakah makanan-makanan yang kemudian bisa mengatasi terkait cacingan pada anak ini? Seperti apa nih dan juga pola konsumsinya, dokter? Ya, jadi kalau memang anaknya sudah didiagnosis dengan cacingan, kan idealnya mendapat obat anti cacing. Atau kita ikut program pemerintah setiap Februari dan Agustus kan mendapat obat cacing ya. Jadi kita atasi dulu, karena kalau kecacingan ini mengganggu di absorpsi atau penyerapan. Jadi kita sudah makan, tapi di ususnya nutrisinya nggak bisa keserap nih. Karena ada cacingnya di situ yang mungkin mengganggu proses penyerapan ke dalam usus. Jadi kalau memang kecacingan ya harusnya diobati dulu kecacingannya supaya penyerapan dari si usus ini akan baik sehingga nutrisinya bisa terserap oleh tubuh. Oke, artinya harus diselesaikan dulu terkait dengan cacingannya ini, baru kemudian asupan nutrisinya menyusul kemudian. Dokter, tapi yang juga menarik adalah gini, kalau kita kaitkan dengan fenomena anak sekarang, tidak hanya soal malnutrisi, tapi juga obesitas. Nah ini boleh dikoreksi nih dokter, apakah ini kemudian saling berkaitan? Kalau kita lihat, banyak juga ketakutan orang tua terkait dengan obesitas, akibat memberikan asupan-asupan yang kemudian tidak tepat atau yang salah. Nah kalau kita lihat sayur, buah, ini kan juga ada beberapa buah yang kemudian mengandung gula yang cukup tinggi. Nah ini buah sayur seperti apa yang sebenarnya direkomendasikan sih untuk anak-anak, dokter, agar mereka tidak mengalami malnutrisi atau obesitas tadi, dokter? Oke, untuk anak-anak itu ada yang disebut malnutrisi, bukan hanya gizi kurang, tetapi juga gizi lebih atau obesitas. Nah, itu yang perlu diperhatikan adalah satu, asupannya. Apakah dia makan makanan yang berlebihan, tinggi garam atau tinggi gula? Atau misalnya kalau dia buah-buahan yang tinggi gula, asal tidak ditambah lagi dengan gula tambahan kan nggak apa-apa nih. Tapi kalau yang sering salah, kita membuat jus atau ditambahkan lagi dengan gula, atau mungkin madunya bersendok-sendok. Nah, itu yang menyebabkan anak-anak konsumsi gulanya berlebihan. Ditambah lagi masa pandemi ini untuk aktivitas gerak mereka juga lebih terbatas ya. Jadi kita idealnya membiasakan anak-anak itu bergerak di dalam rumah paling enggak 1 jam seharinya.
seperti itu. Jadi untuk pemberian buah-buahan sih sebenarnya tidak masalah ya, tinggi gula kan kita variasikan jenis-jenis buahnya, asal tidak ditambah gula tambahan atau tidak mengkonsumsi snack-snack yang siap saji itu yang lebih sering. Biasanya itu tinggi kandungan garam dan gulanya menyebabkan retensi cairan sehingga anaknya lapar terus, akibatnya obesitas. Oke, nah dokter, ini juga menarik juga bagaimana banyak sekali orang tua melihat anak yang gemuk sama dengan anak yang sehat. Apakah ini bisa berlaku di semua kondisi? Dan bagaimana caranya orang tua bisa sebagai alarm sistem sendiri? Mungkin dari ciri-ciri fisik anak yang ditunjukkan, let's say apakah mereka mengalami over gizi atau mungkin malnutrisi atau gizi buruk yang bisa diperlihatkan secara fisik, Dr. Lucia? Oke, jadi untuk kita mengatakan anak ini gemuk atau kurus, kita butuh data yang objektif. Jadi kita pastikan saja berat badan dan tinggi badan anak-anak kita ini ke dalam kurva pertumbuhan. Dari berbagai aplikasi yang dari IDAI atau Primaku itu sudah ada, bisa diakses di setiap handphone ya dari orang tua. Kemudian kita plotkan anak-anak ini apakah gizinya gizi kurang atau termasuk gizi lebih, atau dalam setahun terakhir ini ternyata grafiknya naik sekali karena mungkin di rumah saja ya. Jadi dalam setahun ini yang naik berat badannya 8-10 kilo itu banyak sekali. Jadi kita jangan langsung mengidentifikasikan anak ini gemuk berarti sehat, tidak. Yang kita butuhkan adalah anak yang sehat, berat badan dan tinggi badannya sesuai saja dengan kurva pertumbuhan dia, sesuai dengan usianya dia. Jadi nggak stunting juga, tapi juga tidak obes. Baik, artinya memang kesimpulannya untuk mengukur sehat atau tidaknya seorang anak bukan dari bentuk tubuhnya, gemuk atau tidak, tapi pengukuran yang tepat antara tinggi badan dan juga berat badannya. Dan untuk asupannya sendiri, dokter, ini tidak boleh lebih gula, kemudian tidak boleh tinggi garam, pendekatan terhadap sayur pun juga harus diperkenalkan kepada anak-anak secara perlahan-lahan agar mereka kemudian bisa akrab dengan sayur. Sekali lagi terima kasih Dr. Lucia Simbolon, dokter spesialis anak telah bergabung dan berbagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Baik, dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Saya Sarah Wayne. Dan saya Jason Sambu, mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selalu jaga imunitas tubuh dan disiplin protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa.